Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Guru Matic di sini, masih membahas tentang Microsoft Excel. Nah, jadi sobat-sobat, sebelum saya olah data sesuai dengan yang diinginkan, nanti kita akan isi ini dengan mengolah datanya, maka saya akan ajak dulu untuk bagaimana cara mengedit tabel ini supaya lebih ringkas. Oke, yang pertama ini kalau saya kecilkan manual seperti ini, misalkan kita atur ya, karena untuk nilai ini cukup terlalu lebar, sementara nilai itu cukup menggunakan kolom yang kecil. Tetapi kalau model kita kecilkan seperti ini, maka untuk tulisan bahasa Indonesianya akan terpotong. Nah, kita punya cara untuk menampilkan tulisannya lengkap namun kolomnya juga ringkas. Oke, caranya ini untuk headernya kita blok ya, untuk headernya kita blok. Kemudian kita tekan tombol Alt, kemudian H, kemudian F, kemudian Q, lalu O. Nah, maka tulisannya akan menjadi seperti ini ya. Namun di sini masih lebar kolomnya. Nah, kemudian langkah kedua, ini datanya atau tabelnya kita blok semua ya, kita blok semua seluruh datanya atau seluruh tabelnya kita blok semua. Kemudian kita tekan tombol Alt, kemudian H, kemudian O, kemudian I. Nah, maka di sini kolomnya otomatis menjadi ringkas, tulisan pelajarannya lengkap terbaca, tetapi otomatis kolomnya mengatur lebih ringkas. Nah, dengan demikian kita bisa menambahkan pelajaran lain, mungkin bisa sampai sini. Untuk tulisan nama di sini itu biasanya kalau kita tuliskan defaultnya pasti tulisannya nempel di garis ini. Nah, ini untuk lebih rapinya kita bisa menggunakan indent. Caranya seperti ini, memberikan indent. Ini nama ini kita blok, kemudian kita klik kanan, lalu kita klik format cell. Nah, di format cell ini ya, di format cell ini ada yang namanya alignment. Di alignment ini kita klik, kemudian kita pilih yang indent. Ya, indent ini kita tambahkan ya dengan panah ke atas. Indent 1 ya, indent 1 saja, kemudian kita oke. Nah, maka di sini akan bergeser sedikit ya, tidak nempel di garis. Ini akan lebih tampak rapi seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai ini ada yang terpotong tulisannya. Kemudian ini kita bisa gunakan merger cell. Jadi di sini kita gunakan misalkan 4 sel ya, kita blok 4 sel, kemudian kita merger cell. Jadi merger cell itu fungsinya untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel ya. Kemudian yang ini juga kita gabungkan jadi 1 2 3 4 kolom, ini kita blok, kemudian kita pilih merger cell. Adalah untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Kemudian ini kita pilih saja yang tepi ya, tepi kirinya seperti ini. Nah, nanti kita akan isiannya akan di kotak ini akan kita isi. Oke, lanjut gaskan olah datanya. Langsung ya, kita ke sel 5, langsung saja eksekusi dengan menekan tombol sigma, klik. Nah, di sini sudah tersortir, terblok semua nilai-nilai yang dijumlahkan. Langsung enter saja jadi. Kemudian di sel I5 untuk mengisi rata-ratanya bisa pakai dua cara. Bisa pakai average. Kalau pakai average, klik saja panah yang di sigma ini, klik average-nya, kemudian di sini sudah terblok nilai-nilainya. Untuk jumlah jangan disertakan, jadi diblok saja dari 78 sampai 76, kemudian di enter. Nah, tetapi kalau menggunakan average di sini tidak boleh ada data yang kosong, jadi harus diberi angka 0. Atau cara yang kedua, kalau kita tidak menggunakan average, ini saya hapus dulu. Kalau tidak menggunakan average, karena di sini sudah ada jumlah, kita bisa menggunakan rumus yang kedua, yaitu sama dengan klik jumlahnya ya. Di sini muncul H5 karena jumlah itu ada di sel H5. Lanjut dibagi ya, dibagi berapa? Terus saja dibagi 4 karena nilainya ada 4 nilai. Kalau ada 5 nilai ya dibagi 5, kemudian di enter.
Nah, kalau menggunakan pembagian jumlah dibagi banyak nilai, di sini angka kalau ada data kosong pun tidak masalah. Tapi kalau pakai average harus diberi nilai 0. Kemudian untuk ranking kita klik sama dengan, ya, tekan sama dengan, kemudian kita ketik RAN. Nah, waktu kita ketik RAN, di sini ada muncul pilihan. Di sini kita klik yang rank RANK, klik double 2 kali, klik, muncul kurung buka, kemudian ditanyakan angka mana yang mau di ranking. Maka ini nilai rata-rata ini kita klik karena nilai itu yang mau di ranking dengan pembandingnya. Kemudian kita ketik titik koma, selanjutnya kita sort daerah yang akan di ranking, di sort. Kemudian kita kunci dengan F4. Dengan kuncian F4 muncul tanda string di sini. Kemudian titik koma. Kemudian ordernya di sini ada descending ascendingnya, kita ketik 0 saja, kurung tutup, enter, beres. Di sini masih ranking 1 karena belum ada pembandingnya. Kemudian untuk mengisi L dan TL atau lulus tidak lulus, di sini di headernya kita kasih keterangan dulu, ya, dengan klik kanan, ya. Jadi klik kanan, kemudian kita set comment, ya, komennya kita klik, kemudian kita kasih komentar untuk menerangkan lulus tidak lulus itu syaratnya seperti apa. Kita ketik saja L jika nilai, ya, nilainya lebih dari atau sama dengan 60. Jadi lebih besar sama dengan 60 itu yang lulus. Jadi nilai minimal 60. Berikutnya diisi TL jika nilainya kurang dari 60. Nah, kemudian setelah ada pesan ini kita klik saja. Nah, maka di sini kalau kita bergerak kursor ke sini akan ada muncul keterangannya. Ini menerangkan kolom yang ada di sini. Begitu juga dengan keterangan ini, dengan sel keterangan kita klik, insert comment juga kita ketik untuk keterangan ini. Keterangan itu untuk kategori baik jika nilai lebih atau sama dengan 80. Enter, cukup, ya. Kemudian untuk kategori cukup jika nilai 60 sampai dengan 79. Kemudian kurang jika nilai kurang dari 60. Nah, ini untuk keterangan isian yang ada di keterangan ini. Nah, jadi dengan keterangan ini orang akan tahu ini lulusnya syaratnya apa, kemudian kategori baik cukup kurang itu seperti apa. Baik, kita masuk ke sel K5 untuk mengisi keterangan lulus tidak lulusnya. Kita mulai dengan ketik sama dengan, kemudian ketik if, kurung buka. If apa? Ya, if-nya itu pasti jika nilai rata-rata, berarti kita klik saja sel I5-nya. Jika I5, ya, tadi lebih besar sama dengan 60, ya, maka diketik L atau lulus. Kemudian tapi jika tidak maka diketik TL, kurung tutup, ya. Kemudian untuk keterangan sama dengan diketik if jika apa, jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 80, maka kriterianya adalah baik, ya, tanda kutip buka, tanda kutip tutup, kemudian titik koma. Tapi jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 60, maka titik koma ditulis cukup, tanda kutip, titik koma lagi. Jika tidak baik, tidak cukup, berarti pasti
kurang, jadi diketik kurang, tanda kutip kurang, tanda kutip, kemudian kurung tutup 2 kali enter, seperti itu. Nah, kalau ini sudah kelimanya sudah terisi, kemudian diblok saja, kemudian di sudut kanan bawah muncul tanda plus tebal, kita sort sampai bawah. Nah, di sini sudah terisi semua ya. Untuk ranking juga sudah terranking dengan benar. Ini nilai tertinggi 86 ranking 1, yang terendah 57 ranking 10 dengan kategori kurang. Nah, kemudian tinggal isi rata-rata kelas, kita pindahkan ke sel D16. Untuk rata-rata kita pakai average saja, jadi klik panah di sini, klik average, kemudian di sini terblok, pasti otomatis data-data di atasnya. Sementara yang mau kita rata-rata adalah ini, jadi kita blok nilai rata-rata ini. Kalau sudah terblok semua, tinggal enter, selesai, sangat mudah. Kemudian untuk jumlah lulus ini, berarti dari sini jumlah lulus, tidak lulusnya ada berapa ya. Caranya sama dengan kita pakai count if ya, COU. Nanti di sini muncul ada keterangan count if ya, diklik double count if nya, kemudian di daerah yang akan kita hitung yang ada TL nya kita sort semua, kita blok, kemudian ketik titik koma, kemudian yang kita mau hitung adalah yang TL, berarti ketik tanda kutip TL, yang kita TL yang mau kita hitung, tanda kutip kurung tutup enter. Nah, berarti ada 1. Nah, kita bisa cek rumusnya benar atau tidak. Misalnya ini salah satu kita kosongkan, kita delete, maka di sini juga TL, berarti ada 2, seperti itu. Oke, itu hanya untuk menguji saja. Berikutnya nilai tertinggi, kita masuk di sel H16. Untuk nilai tertinggi pakai maksimum, pindah ke sini lagi, tanda panah, klik pilih yang maksimum, kemudian kita ring nilai rata-ratanya, tinggal enter, muncul nilai tertingginya yang 86 betul. Kemudian nilai terendah, klik lagi di sini, pilih yang minimum, sort lagi nilai rata-ratanya seluruhnya, kemudian enter, sudah muncul. Oke, demikian data sudah terisi semua, selesai. Nah, akan tetapi sobat-sobat, apabila ini adalah ledger raport, itu berarti pasti ada pelajarannya lebih banyak, terutama pasti di awalnya itu ada pelajaran agama, kemudian ada pendidikan Pancasila, baru bahasa Indonesia, kemudian ada pelajaran lain. Tapi untuk sebagai contoh, ini akan saya tambahkan 2 pelajaran. Nah, ini sekaligus untuk kita belajar bagaimana cara menambahkan kolom ya pada satu tabel yang sudah jadi. Jadi perlu diperhatikan, walaupun ini tulisannya miring-miring ya, hati-hati, ini bukan di kolom F ya, jadi untuk bahasa Indonesia itu ada di kolom D. Sementara kalau kita tambahkan agama itu adanya sebelum bahasa Indonesia, berarti kita bisa klik, cara menambahkan kita bisa klik di kolom D ini, kita klik, kemudian setelah terblok kita klik kanan, kemudian kita insert. Nah, di sini akan menambah 1 kolom ya, tetapi lebar. Nah, kemudian ini kita kecilkan saja dengan cara mengecilkan dari sini ya, sampai muncul tanda panah ini, kita geser ke kiri. Nah, kemudian kita bisa klik lagi di kolom E nya ya, di kolom E nya kita klik, kemudian kita insert lagi, maka di sini sudah ada 2 ya, sudah ada dua, yaitu kolom D dan E. Nah, kemudian kita masuk di kolom D, ini kolom D, kemudian kita ketik pendidikan ya, PND saja singkat, pendidikan agama, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul garisnya otomatis. Kemudian kita ke kolom E, jadi ini kolom D, tadi sudah ada pendidikan agama, kemudian kita pindah ke kolom E ya. Kolom E itu kita isi misalnya pendidikan ya, pendidikan Pancasila ya, kemudian kita enter. Jadi di sini sudah ada 2 tambahan pelajaran, yaitu pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Kemudian kita masukkan nilainya ya. Baik, untuk contoh misalkan kita kasih saja 90 ya, 90 ini kita copy saja, nanti
kemudian di sini misalnya kita tambahkan saja 85 ya, 85, kemudian kita copy saja semuanya dulu ya, kita anggap sama dulu nilainya. Ini hanya untuk contoh ya. Kemudian untuk jumlah tadi kan kita hanya menjumlahkan di sini dari F5, hanya dari F5, sementara sekarang nilainya dari D ya, berarti ini kita ulang kembali, yaitu dengan cara menekan tombol sigma, kemudian terblok dari pendidikan agama sampai kejuruan, kemudian kita enter. Nah, maka di sini jumlahnya menjadi 487. Ini di bawah masih 228, kemudian kita sort dari sini ya. Kita drag dari sini. Pencet, klik, kemudian kita drag. Nah, maka nilainya bertambah semua. Nah, untuk rata-rata juga average-nya ini kita ulang average-nya, kemudian ini sampai jumlah ya. Jadi nggak sampai jumlah tapi hanya sampai 76 ya, jadi 90 sampai 76 ini kita blok, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita copy rumusnya, klik mouse-nya, drag sampai bawah. Nah, maka yang TL 0 ya, sesuai dengan data ini, kecuali nanti kalau ada perubahan nilai, kalau ada yang TL maka akan terhitung. Sebagai contoh misalkan ini di sini ya, saya beri nilai misalkan 50, ini juga 50. Nah, maka di sini menjadi TL ya, kurang, maka di sini 1, yang tadi 0 menjadi 1. Demikian juga nanti kalau ada nilai yang kurang lainnya. Oke, demikian sobat-sobat, mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas nanti silakan diulang-ulang kembali cara penulisan rumusnya, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.